Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryandi Jamaluddin. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sekaligus guru SMP Negeri 2 Pambuang dengan NIM 210 001 252 885. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi berjudul berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Materi ini merupakan materi PAI semester 1 dan saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Pak. Jadi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan maju ke depan. Ilham. Marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Jadi itulah tadi pembacaan doa yang telah kita awali di awal pembelajaran. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ada yang tidak hadir? Ada? Pak. Hadir semua ya? Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca ayat Al-Quran. Bapak akan baca, kemudian kalian mengikuti. Jadi ini berkaitan dengan materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abata. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Abata. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin.
Jadi hari ini kita akan belajar dengan tema amanah dan jujur, ya. Bapak mau bertanya, mengapa kita harus bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu mengapa kita harus bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari? Saya persilakan Ilham. Silakan berdiri. Karena dengan bersikap jujur, orang lain akan percaya kepada kita dan Allah menyukai orang-orang yang jujur. Kejujuran juga membuat hati tenang dan tidak merasa bersalah. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, apa yang bisa kamu pelajari dari orang yang jujur dan amanah? Ada yang tahu? Silakan kelompok 1. Berdiri. Ya. Allah mencintai orang yang jujur dan amanah, serta menjanjikan pahala dan tempat yang mulia di surga bagi mereka. Ya, betul sekali. Selanjutnya, bagaimana sikap Allah terhadap orang yang jujur dan amanah? Ada yang tahu? Ya, silakan kelompok 3. Kita belajar untuk menjadi orang yang bisa dipercaya, bertanggung jawab, dan disukai banyak orang karena kejujuran dan amanahnya. Ya, betul sekali. Sangat luar biasa. Kita is breaking dulu ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada yang salah. Kita udah sekali lagi ya, yang lebih semangat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan di awal, bahwa materi kita hari ini adalah berintegritas, jujur, dan amanah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bisa diperhatikan di atas. Yang pertama, beserta diri mampu memahami sikap amanah dan jujur. Tujuan pembelajaran hari ini untuk memahami di poin yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, sehingga kita harus memiliki sikap yang namanya jujur dan amanah. Itulah 3 poin tujuan pembelajaran kita hari ini. Terkait dengan materi kita hari ini, yaitu jujur dan amanah, Bapak akan menampilkan video. Silakan anak-anak sekalian perhatikan dengan baik, amati dengan baik di mana letak kejujuran di dalam video tersebut.
ke depan. Aku lapar. Aku juga sama. Terus gimana dong? Kakak masih lama pulangnya. Ibu juga sedang pergi. Di meja makan ada sayur bayam, tapi lauknya sudah habis. Kamu sih tadi siang udah dihabisin semua. Kan dikira ibu bakal pulang cepat. Makan saja sama sayurnya. Tidak lengkap kalau tidak ada lauk. Ya sudah, masak saja. Benar juga, ide bagus Kabi. Ayo ikut aku. Mau apa ini? Kita akan makan enak. Persiapan bahan dulu. Telur, daun bawang, saus pasta, daging sapi, dan mie pasta. Mika ini mau ngapain sih? Kamu beneran mau masak sendiri? Insya Allah, Pasta spaghetti? betul. Mika suka soalnya. Emangnya kamu bisa? Jangan meremehkan Mika. Siapkan wajannya. Isi dengan air. Masukkan mie pasta. Begini. Sementara menunggu mie matang, kita siapkan saus dulu. Wow, hebat banget. Daun bawang. Oke, ini. Aku harus mencuci daun bawangnya. Pisau. Siap. Oh, hati-hati Mika. Iya. Masukkan semuanya ke wadah. Masukkan telur, lalu daging sapi, saus pasta, Lalu apa? nih Kabi yang nyampurin. Alah, Kok aneh sih? kenapa? Ini loh, airnya tidak mau mendidih. Oh, itu sih gampang. Tinggal kita buang aja airnya. Terima kasih Kabi. Sekarang Mika mau masak sausnya. Harum sekali. Alhamdulillah, mie pasta sudah matang. Kami minta dong. Boleh. Pasta ini cukup banyak untuk kita. Ayo, kita makan di luar saja. Iya, Mika setuju. Alhamdulillah, perutku kenyang. Mika juga. Alhamdulillah. Pastanya enak loh, Mika. Terima kasih. Itulah tadi video yang kita tonton bersama, yaitu Habib dan Mika ya.
tersebut, apa di mana kira-kira letak kejujuran yang dilakukan oleh Kabid dan Mika? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya. Silakan kelompok 1. Di mana kira-kira letak kejujuran yang kamu temukan di dalam video tersebut? Letak kejujuran dari video tersebut, Kabid dan Mika mengakui kesalahannya kepada ibunya karena sudah membuat pancinya gosong. Ya. Tepuk tangan dulu. Jadi betul sekali Kabid dan Mika mengakui kesalahannya kepada ibunya. Ya. Jadi seperti yang Bapak bagi pertemuan sebelumnya, ada 4 kelompok. Yang pertama kelompok 1, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Ada 4 kelompok ya. Jadi Bapak akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Dalam LKPD itu ada kasus, kemudian silakan didiskusikan dengan teman kelompok. Jadi Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Dalam LKPD ini ada kasus yang Bapak tuliskan, kemudian silakan diamati, dianalisis bersama dengan teman kelompoknya ya. Ada 4 kelompok ya. Kelompok 1 silakan didiskusikan, dicari jawabannya bersama dengan temannya. Kelompok 2 silakan diperhatikan cerita dalam apa yang Bapak bagikan tersebut. Kelompok 3 dan kelompok 4 silakan didiskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Saya persilakan. Silakan diamati baik-baik ceritanya. Silakan diperhatikan baik-baik. Ya, diperhatikan baik-baik ya. Kasus yang Bapak tuliskan di LKPD. Silakan dijawab bersama dengan teman kelompoknya. Sebentar masing-masing kelompok itu akan mempresentasikan ya hasil diskusi bersama dengan temannya. Silakan bergabung dengan kelompok. Silakan didiskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Dalam KPD tersebut ada 4 pertanyaan yang akan dijawab oleh anak-anak sekalian. Ya, silakan didiskusikan.
Sudah semua? Silakan dibaca baik-baik ceritanya ya. Ada yang sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Sedikit bimbang 30 ya. Silakan berdiskusi dengan temannya. Kelompok 4 sudah? Sementara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 4. Sebelum kami mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alisa Fitri. Perkenalkan, nama saya Fadila Mika. Perkenalkan, nama saya Rita Fitrika. Perkenalkan, nama saya Mujada Radati. Perkenalkan, nama saya Nisyahira. Apa yang dilakukan Andi ketika menemukan dompet? Jawaban: Andi mengambil dompet itu dan berusaha mencari pemiliknya untuk mengembalikannya. Iya. Suatu hari, Andi sedang berjalan pulang dari sekolah. Di tengah jalan, ia menemukan sebuah dompet tergeletak. Saat dibuka, terdapat sejumlah uang dan ratusan kartu identitas. Andi langsung teringat nasihat ustaz di sekolah tentang pentingnya jujur dan amanah. Ia tidak mengambil uang sepeser pun. Lalu bersama ayahnya mereka mencari alamat pemilik dompet itu lalu mengambilnya. Jawaban pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan Andi ketika menemukan dompet? Jawaban: Andi mengambil dompet itu dan berusaha mencari pemiliknya untuk mengembalikannya. 2. Sebagai anak yang jujur dan amanah. Jawaban: karena Andi tidak mengambil isi dompet tersebut dan mengembalikan kepada pemiliknya dengan penuh tanggung jawab. Lagi. Kasih terang. 2. Mengapa Andi disebut sebagai anak yang jujur dan amanah? Jawaban: karena Andi tidak mengambil isi dompet tersebut dan mengembalikan kepada pemiliknya dengan penuh tanggung jawab. C. Apa yang kamu lakukan jika menemukan barang milik orang yang lain? Jawaban: saya akan menyimpan barang itu dengan baik dan berusaha mencari pemiliknya untuk mengembalikannya, karena itu adalah sikap jujur dan amanah. 4. Tuliskan contoh sikap amanah dan jujur yang pernah kamu lakukan. Jawaban: saya pernah diminta oleh guru untuk mengumpulkan uang kas dari teman-teman sekelas. Saya mengumpulkan uang untuk dengan jujur dan menyerahkan seluruh kepada bendahara kelas tanpa mengembalikan sedikit pun, dan juga selalu berkata jujur kepada orang tua dan bertanya tentang hasil ujian di sekolah, meskipun nilainya belum bagus. 5.
Ya, silakan. Bagaimana ketika saya mencari pemilik dompet tersebut, tapi tidak saya temukan? Bolehkah saya mengambilnya? Ya. Tidak boleh, karena bagaimanapun itu bukan milik kita, tapi milik orang lain yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi dari kelompok 1 yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum membacakan presentasi kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Ilham. Saya Muhammad Adhab. Perkenalkan, nama saya Al-Faiz. Perkenalkan, nama saya Kiki Aulia. Perkenalkan, nama saya Nusyara Mahira. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Kasus Rahman menemukan dompet milik temannya, Rati, di kantin sekolah. Di dalam dompet itu ada sejumlah uang dan kartu pelajar. Rahman merasa senang karena dia sedang membutuhkan uang untuk membeli buku baru. Namun, ia juga teringat pesan ibunya untuk selalu jujur dan tidak mengambil hak orang lain. Rahman bimbang, apakah ia harus mengembalikan dompet itu atau mengambil uangnya saja? Pertanyaan, apa yang sebaiknya Rahman lakukan? Mengapa? Jawaban, Rahman sebaiknya mengembalikan dompet beserta isinya kepada Rati, karena itu adalah hak milik orang lain. Mengambil sesuatu yang bukan miliknya adalah perbuatan tidak jujur dan berdosa. 2. Jika Rahman memutuskan untuk mengembalikan dompet beserta isinya, sifat apa yang ia terapkan? Jawab, Rahman telah menerapkan sifat amanah dan jujur. Nomor 3. Bagaimana jika Rahmat mengambil uangnya saja dan tidak mengembalikan dompet itu? Apa akibatnya? Jawab, jika Rahmat mengambil uangnya, ia melakukan perbuatan curang dan bisa kehilangan kepercayaan dari teman maupun guru. Nomor 4. Menurut Anda, bagaimana hubungan kasus dengan sikap amanah dan integritas? Jawaban, kasus ini menunjukkan bahwa amanah dan integritas sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang amanah dan berintegritas akan mengembalikan barang yang bukan miliknya, meskipun sedang membutuhkan, karena lebih mengutamakan kejujuran dan kepercayaan daripada keuntungan sesaat. Dari bacaan kami mengizinkan kelompok lain untuk menanggapi kelompok kami. Bolehkah Rahman mengambil sebagian uang roti karena Rahman membutuhkan uang? Jawab, Rahman tidak boleh mengambil uang roti walaupun sedikit, kecuali ketika Rahman mengembalikan roti lalu diberi upah. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, kami tutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi penampilan atau presentasi dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Presentasi dari kelompok 2 sangat luar biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elisa Putri. Perkenalkan, nama saya
Perkenalkan nama saya Musrian. Perkenalkan nama saya Muhammad Muslimin. Ahmad diberi uang oleh ibunya untuk membeli gula sebanyak 13.000 dan harga gula itu seharga 11.000. Tapi sesampainya di warung, Ahmad mendapat kembalian 3.000 lebih yang seharusnya 2.000. Ahmad pun segera mengembalikan uang lebih itu kepada penjual. 1. Mengapa Ahmad memutuskan untuk mengembalikan uang kembalian yang lebih kepada penjual, padahal ia sedang bisa saja menyimpannya? Jawaban: Ahmad memutuskan mengembalikan uang kelebihan itu karena ia memiliki sikap jujur dan amanah. Jujur berarti berkata dan berbuat sesuai kenyataan, sedangkan amanah berarti dapat dipercaya. Ahmad tahu bahwa uang itu bukan miliknya, sehingga menyimpannya adalah perbuatan yang tidak benar. Kedua, bagaimana perasaan ibu Ahmad jika mengetahui bahwa anaknya telah mengembalikan uang kelebihan kepada pihak ketiga? Jawaban: ibu Ahmad tentu akan merasa bangga, senang, dan bersyukur karena anaknya telah memperhatikan nilai akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan akhlak yang ia ajarkan di rumah sudah tertanam dengan baik pada diri Ahmad. 3. Apa akibatnya bagi Ahmad jika ia memilih untuk menyimpan uang kembalian itu dan tidak mengembalikannya? A. Dari sisi agama, Ahmad berdosa karena mengambil hak orang lain. B. Dari sisi moral, ia akan menjadi anak yang tidak jujur. C. Dari sisi sosial, Ahmad bisa kehilangan kepercayaan dari penjualan dan orang lain, bahkan bisa merusak nama baiknya di lingkungan sekitar. 4. Menurut pendapatmu, bagaimana sikap penjual setelah Ahmad mengembalikan uang yang berlebih? Apa manfaat yang didapatkan Ahmad dari perbuatan jujurnya itu? Jawabannya, penjual tentu akan merasa senang, terharu, dan lebih percaya kepada Ahmad. Manfaat bagi Ahmad adalah mendapat pahala dari Allah, dipercaya oleh orang lain, dipuji oleh keluarga, serta menjadi teladan bagi teman-temannya. Demikianlah presentasi dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan? Tidak ada. Jadi itulah tadi presentasi dari kelompok 3 yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Karena tidak ada tanggapan, silakan duduk kembali. Memaparkan atau menjelaskan apa itu amanah dan jujur. Apakah anak-anak sekalian pernah mendengar amanah dan jujur? Pernah. Tentu pernah ya. Apakah kalian pernah melakukan sifat amanah dan jujur dalam kehidupan? Pernah. Jadi seperti yang ada di atas,
pengertian amanah dan jujur. Secara bahasa, amanah itu berasal dari dalam bahasa Arab yang berarti amanatan, ya, yang berarti aman, tenang, dan hilang rasa takut. Secara istilah, amanah itu adalah segala hal yang dipercayakan dan dibebankan kepada seseorang untuk dijaga dan dipelihara agar sampai kepada yang berhak, ya. Jadi dari pengertian amanah tadi melahirkan bahwa ada 3 amanah yang harus kita penuhi, ya. Jadi ada 3 macam amanah. Yang pertama, silakan diperhatikan, amanah terhadap siapa? Amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga ialah amanah terhadap diri sendiri. Itulah 3 amanah yang harus kita penuhi. Ada yang bisa menyimpulkan pertemuan atau pembahasan kita hari ini? Kelompok 1, ya, dipersilakan. Silakan berdiri. Amanah adalah sifat yang mencerminkan tanggung jawab seseorang dalam menjalankan tugas atau menjaga sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Pribadi yang aman akan selalu berusaha untuk memenuhi tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, tanpa mengabaikan pekerjaan yang telah diberikan oleh orang lain. Ya, betul sekali. Ada bisa yang menyimpulkan kelompok lain? Ada? Ya, kelompok 3? Ya, Jujur berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan, tanpa menambah atau mengurangi kebenaran. Kejujuran mencakup transparansi dan ketulusan dalam semua aspek kehidupan. Seseorang yang memiliki sifat jujur akan dihormati dan dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya, karena mereka dapat diandalkan untuk selalu mengatakan kebenaran. ya, betul sekali, ya. Hal-hal apa saja yang disukai pada pembelajaran hari ini? Ya? Pada saat pemutaran video. Ya. Ada yang lagi? Ya. Kami sangat menyukai pas sementara presentasi. Ada lagi? Ya, pada saat berdiskusi, ya, jawaban yang berbeda-beda, sangat luar biasa. Hal-hal apa saja yang belum dipahami dari materi kita hari ini? Ada yang belum paham? Ya? Belum paham seputar jujur. Ya, jadi jujur itu adalah berkata sesuai dengan kenyataan. Itulah pengertian dari jujur, ya, artinya tidak berbohong dan tidak curang, ya, artinya kita selalu berkata sesuai dengan kenyataan. Ya. Saya kira cukup sekian pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan materi peduli terhadap sesama melalui salat gerhana, salat istisqa, dan salat jenazah. Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Saya kira sampai di sinilah pertemuan kita hari ini.
dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan berdiri di depan. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bacaan doa sekaligus penutup pertemuan kita hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.